Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan ucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat kepada kita semua untuk bisa berkumpul di acara ini. Saya akan menyampaikan tentang Islam dan hubungannya dengan iptek. Islam sendiri adalah salah satu agama yang paling banyak dianut oleh umat manusia di muka bumi ini. Salah satunya sendiri yaitu Indonesia. Dengan penduduk yang mencapai 240 juta, negara yang bukan hanya berpendudukan mayoritas muslim, tetapi juga merupakan negara muslim terbesar di dunia. Indonesia sendiri sejatinya memiliki potensi yang sangat luar biasa dan memiliki posisi sentral dan menentukan untuk berperan dan hubungan dunia internasional, khususnya yaitu agama Islam. Tetapi sangat disayangkan, kuantitas yang melimpah tidak sebanding dengan kualitas yang ada, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini tidak bisa dilepaskan mental sebagai bekas negara terjajah selama belajar 100 yang rendah diri, minder, merasa tidak bisa bersaing dengan bangsa lain. Ini lebih memperhatikan lagi bahwa seolah-olah ada kontomnya atau ilmu agama dengan ilmu umum, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi syukurlah, tren saat lebih memprihatinkan lagi, bahwa seolah-olah ada kotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi syukurlah, tren saat ini adalah munculnya kesadaran bahwa ilmu adalah satu. Kalaupun berbeda itu hanya sebatas klasifikasi, ya sejatinya saling membutuhkan, mendukung satu sama lain dalam bahasa yang lebih mentereng, mengaku adanya integrasi dan interkoneksi ilmu. Ini bukti dengan berdirinya sekolah-sekolah yang mengintegrasikan ilmu umum dengan ilmu agama sebagai satu kesatuan ilmu, di mana siswa tidak melulu dikenalkan, diajarkan, dan didorong berprestasi dalam ilmu-ilmu umum seperti IPA, matematika, kimia, fisika, akuntansi, administrasi bisnis, dan lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga diarahkan untuk senantiasa mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berperilaku yang baik, perilaku mulia. Demikian juga sebaliknya di madrasah, pesantren, atau sekolah berbasis agama lainnya. Tidak hanya diajarkan membaca kitab, menghafal doa-doa dengan sistem pengajian bandungan dan sorogan, tetapi juga ada sekolah yang kurikulum penggabungan dari Kemendiknas, Kemenang, dan lokal berciri khas pesantren dengan didukung oleh lab bahasa, lab kimia, lab IPA, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa sejatinya Islam dan iptek saling membutuhkan dan mendukung secara sederhana. Islam sendiri dari kata etimologis berarti bersih, selamat, dan kecatatan lahir batin perdamaian dan keamanan. Juga berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan secara terminologis, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia, diturunkan di muka bumi, dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci, yang diwajibkan kepada Tuhan. Etimologis, kata Islam berarti bersih, selamat, dari kecacatan lahir dan batin. Perdamaian dan keamanan juga berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan secara terminologis, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan di muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna. Dalam Al-Quran sendiri yang diwahyukan Tuhan kepada nabinya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material. Islam dapat juga diartikan sebagai agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, berisi aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.
sesama manusia, dan manusia lainnya, alam semesta. Dalam Al-Quran disebutkan, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terletak dalam surah Ali Imran ayat 19. Agama yang sempurna. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Agama penyerah diri semata-mata karena Allah. Quran surah An-Nisa ayat 125. Agama para nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat 136 dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Ali Imran ayat 19. Agama yang sempurna. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Agama penyerah diri semata-mata karena Allah. Quran surah An-Nisa ayat 125. Agama para nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Dan agama yang serasi dan sesuai benar dengan fitrah manusia. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti, yaitu segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan, panca indera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, distimisasi, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan kebenaran objektif, telah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Dalam kajian filsafat, setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Karena seseorang yang memperdalam ilmu tentu disebut sebagai spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak memperdalam disebut generalis. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya dan teknologi. Merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya dan teknologi. Merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini, teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi yang merusak dan potensi kekuasaan. Iptek itu menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Disebutkan dalam Quran surah Mujadilah ayat 58. Pada surat lain, katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya, hanya orang-orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 39. Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu diantaranya, didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu. Juga menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu, dan barang siapa ingin menguasai dunia dengan ilmu, barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin menguasai kedua-duanya, dan barang siapa ingin menguasai dunia dengan ilmu, barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Menurut Mehdi Ghuslani 1995, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan muslim dan dikelompokkan dalam 3 kelompok. 1. Kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. 2. Kelompok yang bekerja dengan iptek modern tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Kelompok yang percaya adanya iptek dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok ketiga ini memunculkan nama Al-Faruqi yang mengintroduksi istilah Islamiah ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, iptek adalah berpengaruh dalam Islam.
begitu juga sebaliknya. Maka kita harus mengimbangi keduanya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Islam dan iptek. Selebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.